Kami rindu memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan pagi hari ini, ketika kami bersama-sama umat-Mu datang di hadapan-Mu, biarlah kuasa-Mu menaungi kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami katakan, inilah rindu kami. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kami hampiri tahta-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu. Sebelum kami mendengar firman-Mu, sebelum kami lebih dalam lagi ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang mengajari kami. Kuasa daripada Tuhan Yesus yang menaungi kami. Layakkan kami untuk mendekat di hadapan-Mu. Darah Yesus yang membasuh kami. Darah Yesus yang melayakkan kami. Sehingga segala sesuatu yang kami perbuat untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami, baik yang ada di tempat ini, baik yang mendengar di rumah, baik yang beribadah di rumah, akan beroleh kuat kuasa yang daripada-Mu. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Yang terikat dibebaskan. Yang mengalami pergumulan kami percaya ada kekuatan baru daripada-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu, biarlah diurapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga pesan-pesan yang hamba-Mu sampaikan bersumber daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menolak segala intimidasi. Kami usirkan segala roh-roh jahat yang mengganggu ibadah ini. Di dalam nama Yesus, kami percayakan segala sesuatunya kembali kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom buat kita semuanya. Saya menyapa kembali buat semua jemaat. Kiranya penuh kasih, penuh rahmat dan berkat yang daripada Tuhan. Di hari Minggu ini kita percaya dan yakin ada sesuatu yang baru akan dinyatakan oleh Tuhan. Karena setiap orang yang percaya, baginya diberi, dijadikan sesuai dengan apa yang dipercayainya. Lewat firman Tuhan hari ini, biarlah apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi doa-doa kita, dijadikan jawabannya oleh Tuhan bagi kita. Amin. Jadi hari ini kita diberi tema Living Word, firman Tuhan yang hidup, atau menghidupi firman Tuhan. Dan biarlah semua kita yang mendengarkan firman Tuhan melakukan apa yang kita dengar, bukan hanya menyimpannya di dalam hati kita. Kalau kita menyimpannya dalam hati kita, maka kita akan dapat seperti laut mati dan kemudian tidak ada kehidupan di dalamnya. Tetapi waktu kita menjadi pelaku firman, segala sesuatu yang kita kerjakan, ada naungan, ada kuat kuasa Tuhan yang menyertainya. Haleluya. Ya, perkenalkan, nama saya Mario Situmorang. Mungkin sudah beberapa yang kenal atau mungkin belum kenal, tapi saya perkenalkan, nama saya Mario Situmorang dan saya tinggal di daerah Jalan Pancing. Dan kiranya hari ini kita sama-sama di dalam kasih Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Haleluya. Saya buka dalam Yohanes 1 ayat 1.
Ini adalah ayat yang sering kita dengar. Ini adalah ayat di mana sangat familiar dengan kita. Bahkan ini ayat banyak dipertentangan oleh orang-orang yang menganggap dirinya Kristen, tetapi sebenarnya bukan Kristen. Banyak orang-orang menyatakan ini hal-hal yang mereka suka. Tetapi saya percaya dan yakin apa yang tertulis di dalam firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita membaca firman Tuhan, kita sedang mengundang Dia untuk hadir dalam kehidupan kita. Setiap perkataan firman Tuhan ada kuasa yang di dalamnya, ada kuasa yang mengikutinya. Ketika kita menerapkan firman Tuhan, kita sedang mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap agenda kehidupan kita. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya, waktu kita memasukkan firman Tuhan ke dalam hati kita, kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata bahwa Dia yang akan berdiri di depan peperangan kita. Setiap manusia punya peperangan yang berbeda. Saya mungkin punya peperangan yang berbeda. Saya punya peperangan di area kehidupan saya. Mungkin ada yang punya peperangan di area bisnisnya saat ini. Di masa pandemi corona mungkin sedang mengalami penurunan. Di masa pandemi corona mungkin sedang mengalami PHK. Di masa pandemi corona mungkin mengalami sesuatu yang membuat dirinya ketakutan. Ada peperangan yang berbeda-beda. Ada peperangan yang kita anggap, wah ini kok luar biasa kali. Tetapi firman Tuhan berkata, aku menyertaimu. Aku bersama-sama dengan engkau. Mungkin banyak orang beranggapan bahwa ini perkataan klise atau perkataan yang hanya menguatkan saja atau seperti kata motivasi atau kata-kata positif. Ini lebih daripada sekedar perkataan positif. Ini lebih daripada sekedar menerapkan pikiran positif. Ini berbicara tentang iman, sesuatu yang bisa terjadi karena Tuhan yang kita sembah itu melakukan perkara dahsyat atas kehidupan kita. Bahkan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Artinya ketika kita mendengar firman, kita sedang mengalami Tuhan. Sehingga ketika kita membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan, pasti akan ada perubahan, pasti akan ada kemenangan, pasti akan ada introspeksi diri, dan kita akan berubah menjadi lebih baik. Amin. Roma 1 ayat 16. Saya bacakan buat kita semuanya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Artinya waktu kita percaya firman Tuhan, percaya Injil, akan ada keselamatan yang akan kita terima. Banyak orang yang dari kecil mengaku sebagai Kristen. Banyak orang yang mulai lahir sudah ada predikat Kristen baginya. Orang tuanya Kristen, opungnya Kristen. Tetapi nggak pernah mengalami kuat kuasa Tuhan yang sebenarnya. Ya, kekristenan ala kadarnya. Kemudian ketika orang lain menyerah, dia juga ikut menyerah. Ketika orang lain kemudian mengandalkan kekuatannya, dia juga mengandalkan kekuatannya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya yakin waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita percaya kepada Injil sepenuhnya, maka Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Artinya akan ada perubahan. Artinya akan ada sesuatu yang Tuhan benar-benar bisa pulihkan. Ini bukan hanya sekedar kata-kata motivasi. Ini benar-benar perkataan dari firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Bahkan Paulus menuliskan pada jemaat di Roma. Bahkan dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara terkasih semuanya. Yang mendengar ini juga adalah orang yang percaya. Amin. Kalau nggak percaya nggak mungkin membuka televisi atau membuka streaming atau datang ke gereja untuk mendengar firman Tuhan. Artinya waktu kita datang dan membuka streaming dan kemudian ikut beribadah, artinya kita percaya. Waktu kita percaya ada kekuatan daripada Injil yang akan menaungi kita. Haleluya. Saya mau tanya gini, waktu kita membuka internet, waktu kita membaca berita-berita di internet, apakah kita semua percaya yang kita baca di internet tersebut? Waktu kita baca semua yang di internet, ya kadang kita membuka, bahkan kalau dihitung-hitung hitungan jam, mungkin tanpa sadar kita menghabiskan lebih daripada 3 jam per hari hanya untuk membuka info-info yang ada di IG, di YouTube, di Facebook, semuanya. Kemudian waktu kita membukanya, 100% kah kita percaya? No. Kita pasti nggak 100% percayakan hal itu. Waktu kita baca berita di koran, waktu kita baca berita di majalah, apakah benar-benar kita 100% percaya? No. Kenapa kita nggak percaya? Karena kita tahu nggak semua di dalam itu benar. Karena kita tahu kadang ada berita hoax. Karena kita tahu di dalamnya mungkin ada sesuatu yang iseng-iseng ditulis oleh orang yang menulis.
Kita nggak pernah tahu ada blog yang mungkin waktu kita baca dari awal hingga akhir, menghabiskan waktu kita 15 menit. Ya, dari awal sampai akhir. Kemudian di akhir ternyata ditulis di situ apa? Hanya cerita fiktif. Dan tentunya nggak benar. Tapi kita mau menghabiskan waktu sampai 15-20 menit membaca itu. Bahkan ada cerita-cerita yang dirangkum begitu luar biasa. Bahkan kemudian kita tahu itu nggak benar, tapi tetap kita baca. Kenapa? Karena kita nggak mengerti dan memahami bahwa kita sedang membuang waktu. Coba bayangkan, firman Tuhan ada nggak yang ragu bahwa itu nggak benar? Firman Tuhan yang ada di Alkitab 100% dikatakan benar. 100% adalah kebenaran. Itu artinya kita orang percaya. Kalau kita nggak percaya 100% kebenaran Alkitab, kita bukan orang Kristen. Tetapi karena kita percaya 100% kebenaran Alkitab, kita adalah pengikut Kristus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Banyak orang lebih memilih untuk membaca berita di internet dibanding baca Alkitab. Padahal yang di internet belum tentu benar 100%. Banyak orang memilih menghabiskan waktu untuk itu. Maka pagi hari ini saya menyapa, biarlah kita lebih banyak lagi dominan untuk membaca firman Tuhan dan mempraktekkan. Waktu kita membaca firman Tuhan dan mempraktekkan, kita akan hidup di dalam kebenaran. Waktu kita hidup di dalam kebenaran, ada kuasa Tuhan yang akan menaungi kita. Amin. Maka kemudian biarlah hari ini benar-benar kita mengalami kuat kuasa Tuhan. Banyak orang-orang mulai bosan baca Alkitab. Bahkan di masa pandemi corona ini, banyak orang yang mengeluh, aduh ngapain aja aku di rumah? Ngapain aku setiap hari berjam-jam menghabiskan waktu? Oh tidak. Kita disuruh di rumah saat ini bisa lebih efektif lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Coba mulai lipat tangan, masuk kamar dan kemudian cari wajah Tuhan. Maka di masa pandemi ini, ketika masa pandemi ini selesai, kita akan dapatkan sesuatu pembaharuan di dalam Tuhan. Tetapi ketika orang yang menyerah, nggak ngerti apa-apa yang dilakukan ketika masa pandemi, maka ketika selesai ini ya gitu-gitu aja kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu, Saudara terkasih, biarlah ketika mendengar firman Tuhan ini, kita bersemangat untuk lebih lagi menggali kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya handphone, laptop, dan semua media yang kita buka. Tapi kita sungkan untuk membaca Alkitab. Jadi biarlah kita bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan. Poin pertama yang saya rindu bagikan adalah firman Tuhan akan mengingatkan kita. Waktu kita membaca firman Tuhan, saya catat di sini bahwa firman Tuhan akan mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan dan menuntun setiap langkah kita. Ada lagunya yang seperti ini. Yang firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini saya suka sekali dengan lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya mau katakan gini, untuk semua kita, siapapun kita yang mendengar ini, pelita waktu menerangi langkah kita, itu cuma satu langkah di depan bisa melihat. Maka kemudian ketika firman kita pegang, langkah pertama kita lihat, maka langkah selanjutnya sudah diterangi. Itu firman. Waktu kita melangkah berikutnya, maka langkah selanjutnya diterangi. Maka ketika melangkah lagi, langkah selanjutnya diterangi. Enggak langsung total semuanya terang. Mungkin waktu kita jalan kehidupan, kita mulai bingung, Tuhan masa depanku sepertinya meragukan. Sepertinya aku nggak tahu apa yang harus perbuat di masa pandemi ini. Sepertinya semuanya lagi turun drastis. Tapi waktu kita membaca firman, merenungkan dan melakukan, langkah kita akan disertai oleh Tuhan. Dan ini yang saya alami gitu. Saya nggak pernah tahu. Bahkan ketika ada di mimbar seperti ini, saya rasa sedihnya luar biasa. Kenapa? Biasa ketika beribadah saya harus berhadapan dengan orang-orang. Berhadapan dengan jemaat, berhadapan dengan anak-anak muda, berhadapan dengan anak-anak rohani saya. Maka ketika menyembah Tuhan, itu kita rasakan gelombang yang luar biasa sama-sama menyembah Tuhan. Tetapi ketika di masa pandemi ini kita harus terbatas mungkin. Dari ruang gerak, dari jarak. Ada yang di rumah, ada yang di gereja, ada yang merekam, ada yang mengedit semuanya. Tetapi saya yakin, di dalam situasi yang seperti ini sekalipun, waktu kita menerapkan firman Tuhan, akan ada cahaya kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi langkah kita. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu kita membaca, waktu kita menghidupi firman, yang pertama, Alkitab akan memberitahukan kita untuk selamat. Bagaimana kita selamat melewati pandemi ini. Alkitab akan mengajarkan kita, firman Tuhan akan mengajarkan kita untuk sampai ke sini. Banyak orang yang sampai mengalami ketakutan yang luar biasa.
Ketakutan akan kematian, ketakutan akan virus. Sesuatu yang gak kelihatan tetapi ditakutin. Tetapi kepada Tuhan rasa-rasanya gak takut gitu. Padahal sama-sama yang mungkin secara mata gak kelihatan. Dibanding untuk memilih takut kepada virus, pilihlah takut akan Tuhan. Waktu kita pilih takut akan Tuhan, maka dalam situasi apapun, kita akan pasti tetap melibatkan Dia. Bapa, aku gak sanggup. Tuhan, aku gak mampu. Tapi waktu kita ngatakan demikian, Tuhan akan turun tangan atas kita. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Maka yang pertama, waktu kita membaca firman Tuhan akan mengingatkan kita. Firman Tuhan akan membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Bahkan di masa pandemi, di masa waktu kita dibuat karantina di rumah, bahkan kita bisa lebih produktif lagi. Bahkan kita bisa membuat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dengan situasi apapun yang kita alami. Alkitab akan memberitahukan kita untuk kepada keselamatan. Alkitab akan menuntun kita kepada kehidupan setelah kematian. Hello Bapak Ibu, saudara terkasih. Jangan berpikir bahwa kehidupan ini hanya berbicara tentang hidup sekarang, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun dan meninggal. No, ada kehidupan setelah kematian. Itu ada di dalam firman Tuhan. Artinya apa? Waktu kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan dituntun untuk mengerti ada kehidupan setelah kematian. Ketika saya khotbah di depan media seperti ini, Bapak Ibu, saya rasanya hancur sekali hatinya. Kenapa? Saya yakin dan percaya ada jemaat yang butuh topangan doa langsung dari hamba Tuhan, dari gembalanya. Tetapi mungkin karena situasi sampai enggak terpegang, enggak sampai tersentuh. Tapi izinkan, kuasa Tuhan akan menghampirimu. Yes. Saya bisa rasakan sesuatu yang luar biasa gitu. Bergelora. Sehingga ketika mendengar daripada firman Tuhan ini, Tuhan akan mulai menjamamu. Dan akan menguatkan kondisimu. Thank you Jesus. Alkitab akan memberitahu kita, pribadi Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Alkitab akan memberitahu kita bahwa hidup kita dahsyat dan ajaib. Alkitab akan memberitahu kita bahwa Tuhan gak pernah main-main menciptakan kita. Alkitab akan memberitahu kita bahwa kehidupan kita itu benar-benar harganya mahal Tuhan buat. Waktu kita benar-benar mau membaca kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya, kita akan diberitahu rahasia-rahasia kehidupan. Poin yang kedua, saya gak akan lama mungkin, tapi biarlah kita sama-sama merasakan kuasa Tuhan. Kalau pertama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan dibawa kepada pengetahuan, kita akan dibawa kepada pengertian, kita akan dibawa kepada sesuatu yang kita nggak pahami dan nggak sadari. Selama masa pandemi saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Tetapi Tuhan mengizinkan saya kemudian mulai bermain-main di media. Dan ketika saya mulai bermain-main di media, maka saya mulai kemudian baca Amsal 1 sampai Amsal 30 bersama orang-orang yang mau membaca secara streaming. Maka tahu nggak Bapak Ibu? Ketika saya melakukan ini, ternyata feedback, respon balik itu luar biasa. Banyak orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan tiba-tiba nge-WA. Banyak orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan tiba-tiba tanya, "Bang, bagaimana biar percaya kepada Yesus?" Banyak orang-orang kemudian bertanya, "Bang, benar enggak Bang bahwa kehidupanku berharga?" Kemudian banyak yang minta doa. Dan kemudian ketika saya merenungkan ini, oh Tuhan, ternyata ada sesuatu yang Engkau bukakan sekalipun di situasi sulit. Ketika aku benar-benar bergantung kepadamu. Ternyata ada yang benar-benar Engkau buat kepadaku meskipun aku gak ngerti apa ini Tuhan. Jadi pagi hari ini, biar kita semua menyadari kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan dan kemudian berani membaca merenungkan firman Tuhan, itu kehidupan yang gak main-main. Kehidupan yang akan menembus batas, kehidupan yang akan ada terobosan breakthrough. Maka yang kedua, ketika kita menghidupi firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika perkataan Tuhan itu hidup bagi kita, maka yang kedua, firman Tuhan pasti akan mengubahkan kita. Saya bacakan dalam Yohanes 8 ayat 31 bagian B sampai 32. Begini bunyi firman Tuhan. "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."
Kenapa ada orang yang selalu bangun jatuh di dalam dosa? Karena firman Tuhan gak tinggal di dalamnya. Karena firman Tuhan itu gak ada lagi di dalam. Kalau firman Tuhan ada tinggal di dalam, dia akan merdeka. Bapak Ibu, kalau kita orang Indonesia, waktu masa penjajahan, yang menandakan kita merdeka itu adalah waktu kita menyatakan bendera kita itu ada di atas. Itu merdeka. Waktu hati kita dipenuhi firman Tuhan, itu menyatakan bahwa kita merdeka atas setiap kutuk ikatan daripada iblis. Tetapi ketika firman Tuhan gak ada di dalam, maka gak ada otoritas Tuhan atas kita. Iblis tahu siapa kita, bukan milik Tuhan. Tetapi waktu ada firman Tuhan di dalam, Alkitab mencatat apa? Jikalau kamu tetap diam dalam firman-Ku, artinya kita hidupi firman. Kita baca, kita renungkan, kita hidupi firman. Akan ada kebebasan, yakinlah. Orang yang pikiran negatif selalu akan Tuhan ubahkan dengan menjadi orang-orang yang punya optimis dengan karakter yang lebih luar biasa lagi. Yakinlah ketika ada firman Tuhan di dalam, kita menyadari penuh bahwa akan ada perubahan yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya dulu ada termasuk orang yang pesimis. Apa yang bisa saya lakukan dalam kehidupan berikutnya? Apa yang bisa lakukan ketika orang tua saya meninggal? Apa yang bisa saya lakukan ketika semua orang nanti tiba-tiba meninggalkan saya? Saya adalah orang yang harus butuh pertolongan orang lain untuk hidup. Saya adalah orang yang pesimis. Kenapa saya pesimis dengan hal tersebut? Karena dulu gak ada firman Tuhan di dalam. Tapi ketika firman Tuhan ada di dalam, itu kemudian mengubahkan. Ada benteng yang betul-betul dihancurkan dan didobrak. Yang berkata, engkau mampu sekalipun kau lemah. Engkau mampu sekalipun kau terbatas. Engkau mampu sekalipun mungkin orang lain tinggalkan engkau. Karena aku gak pernah sekali-sekali meninggalkan engkau. Itu firman Tuhan. Dan benar, ketika orang tua saya meninggal, ketika orang-orang kemudian beranjak dewasa, enggak lagi ada bersama-sama dengan saya. Kakak saya yang biasa menolong saya kemudian menikah, yang lain juga kemudian pergi. Pertanyaannya, apakah kehidupan saya terlunta-lunta? No. Bahkan Tuhan upgrade. Tuhan katakan, aku mau pakai engkau. Aku mau membuat engkau menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Itu sesuatu yang spesial. Kenapa itu mampu? Karena ada firman Tuhan di dalam. Kenapa seseorang gak berubah? Karena firman Tuhan gak ada di dalam. Kalau firman Tuhan ada di dalam, itu akan mengubahkan kita. Bisa berani menerobos dosa yang biasa kita lakukan. Kalau saya menyebutnya ada beberapa dosa yang kita nggak tahu, Tuhan tahu. Yang kita tahu, orang lain nggak tahu. Tapi ada dosa juga yang orang lain tahu, kita juga tahu. Dosa yang Tuhan tahu, kita nggak tahu, kesombongan. Dosa yang kita tahu, orang lain nggak tahu, kenajisan dan lain-lain. Yang kita lakukan diam-diam, yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Orang lain mungkin nggak tahu, kita tahu, Tuhan tahu. Tetapi ada dosa yang orang lain tahu, kita tahu. Contoh mencuri, membunuh, merampok, orang lain tahu, kita tahu. Pertanyaan, jenis dosa mana yang paling sering kita lakukan? Jenis dosa apa yang paling berkuasa yang coba kita lihat dalam kehidupan kita? Waktu firman Tuhan berkuasa di hati ini, hal tersebut bukan lagi momok atas kita. Tetapi kita menjadi seseorang yang berubah, yang di-upgrade. Yang benar-benar aku gak mau lagi lakukan dosa ini. Aku udah bebas karena firman Tuhan tinggal di dalam aku. Dan aku menghidupi firman Tuhan. Dan kehidupanku bukan yang dulu lagi. Mariot yang dulu adalah orang yang pesimis, yang takut akan kehidupan, yang takut akan goncangan, yang takut akan kesendirian. Mohon maaf, bahkan kalau tidur malam sendirian juga saya penuh ketakutan. Kenapa? Karena saya lahir di dalam keluarga yang penganut okultisme, perdukunan. Tetapi ketika beranjak dewasa, Tuhan memperkenalkan dirinya. Dan Tuhan kemudian masuk dalam ini, dan kemudian firman Tuhan bergerak di dalam. Apa yang terjadi? Maka ada perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Bapak ibu saudara terkasih, ingin mengalami perubahan, benar, taruh di dalam firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman, menghidupi firman Tuhan, pasti akan ada perubahan. Poin yang ketiga dan terakhir kita akan tutup di sini. Firman Tuhan akan benar-benar hidup ketika kita mengaplikasikan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Banyak orang hanya sampai di hatinya aja firman Tuhan, nggak jadi pelaku. Ya kan, sampai kemudian Yosua 1 ayat 8 ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kemudian kita ambil pegang hanya itu aja, hidupnya berhasil dan beruntung. Oke, no problem, kita berhasil dan beruntung. Iblis juga bisa buat keberhasilan, iblis juga bisa buat sesuatu yang disebut dengan berkat secara duniawi. Tapi pertanyaannya, waktu kita nggak mengaplikasikan firman Tuhan, kita nggak bertindak kasih, kita nggak bertindak untuk peduli kepada orang lain, kita nggak mau mengaplikasikan firman Tuhan, maka berkat tinggal berkat, tetapi kehidupan kekal tidak akan jadi milik kita.
Tetapi waktu kita mengaplikasikan firman Tuhan, maka jaminan yang Tuhan berikan adalah kekekalan dan kehidupan yang benar-benar Tuhan pagari senantiasa. Yakobus 1 ayat 22 dan 24. Ini ayat terakhir dan kita akan tutup. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, dan baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Waktu kita hanya mendengar dan sampai di hati kita, ini poin yang paling penting, semakin dewasa, semakin upgrade lagi di dalam Tuhan. Maka di masa pandemi corona, sekalipun keterbatasan jadi milik kita secara income, secara dana, secara keuangan, tapi kita bisa bertindak untuk mengasihi. Kita mulai peka terhadap orang lain. Oh, tetanggaku yang pekerjaannya sudah nggak ada lagi. Maka kemudian kita bisa tolong dan bantu. Meskipun mungkin kita nggak berkelebihan, tetapi di dalam ini didorong untuk berbuat kasih. Maka pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, 3 poin yang saya rindu bagikan. Ini benar-benar biarlah terjadi atas kehidupan kita. Waktu kita menghidupi firman, satu hal, kita menjadi orang yang tidak terkalahkan. Waktu kita menghidupi firman Tuhan, maka kita melihat satu titik. Ada kemenangan sejati. Waktu kita bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Waktu kita bertemu dengannya di dalam kekekalan, maka akan ada perkataan, syabas hambaku yang setia. Syabas hambaku yang tetap on the track. Jadi seberapa hebat pun kita menutupi setiap pelanggaran kita, seberapa hebat pun kita mencoba memanipulasi diri kita, di dalam Tuhan semuanya dibukakan. Maka pagi hari ini, biar kita tundukkan kepala, kita melihat diri kita, siapa kita sesungguhnya. Apakah terlalu naif kita sehingga sepertinya benar di hadapan orang, tapi secara firman kita ditegur. Kalau kita ditegur artinya waktunya kita berubah. Kalau kita ditegur artinya kita harus mulai refleksikan diri. Jangan seperti kata Yakobus, ini seperti melihat cermin dan kemudian berlalu dan lupa seperti apa wajahnya. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan melihat cermin dan kemudian dilihat, oh di sana ada yang kurang, oh di sana masih ada yang kotor, oh di sana yang harus ada diubahkan. Waktu kita mengalami firman dan kemudian kita menjadi pelaku firman, waktu kita menghidupi firman, kita menjadi orang-orang percaya yang tidak akan pernah mengalami kekalahan di dalam setiap pertempuran apapun. Yes, kita berdoa, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk firman-Mu yang benar-benar kami hidupi, untuk perkataan yang keluar daripada bibir-Mu ya Tuhan, yang membuat kami hidup. Pagi hari ini Tuhan, dimanapun jemaat-Mu ada, dimanapun suara ini diperdengarkan, dimanapun media ini diputar, biarlah kasih setia-Mu yang benar-benar menaungi kami semua. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, Engkau yang menjamah setiap hati yang terluka. Bapa, Engkau pulihkan setiap jiwa yang mulai merasa kecewa atau mulai merasa letih. Tuhan, Engkau yang mendatangkan damai sejahtera atas keluarga yang sedang mengalami goncangan. Ketika media ini diputar dan diperdengarkan, ketika kami mendengar suara, kami percaya kuasa-Mu menaungi. Hamba-Mu selesai, hamba-Mu terbatas, tetapi hamba-Mu percaya kuat kuasa-Mu yang akan mengikuti firman yang telah disampaikan. Kami akan menghidupi firman, kami akan berubah.
kami akan mulai memandang kepada Yesus. Kami mendengar firman, menjadi pelaku firman, bukan hanya menyimpannya di dalam hati. Tuhan, Engkau yang menaungi setiap pribadi lepas pribadi. Engkau yang tuntun setiap langkah kami mendekat kepadamu. Biarlah Tuhan setiap hamba-hambamu, umatmu yang membutuhkan lawatanmu saat ini dijamah oleh kuat kuasamu. Biarlah lewat media ini dijangkau setiap pribadi yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan yang merasa sendirian akan kemudian ditolong oleh Tuhan sehingga hatinya kuat kembali. Bapak, siapapun yang merasakan daripada akibat COVID-19 ini, kami percaya pertolongan kami seutuhnya datang daripadamu. Berkati gerejamu, hambamu, Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Senantiasa maju di dalam situasi apapun. Engkau yang memberkati tim-tim semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan. Hambamu sampaikan segala pujian, hormat, kemuliaan kembali kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, shalom.